Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan sambil mimin makan nih ya guys. Yuk. Bab 2449 Hewan Peliharaan Spiritual Sapi 1 Inci. Leluhur Sancun belum berbicara. Di sampingnya, Ting Fang berkata dengan wajah gelap, bagaimana lagi kita bisa melihatnya? Menurutku, lebih baik aku pergi ke pavilion Demon Fu sekarang, membantu Demon Fu Yuanzong, dan membunuh Li Fugui. Penebang kayu itu mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan bergumam, saya khawatir ini mungkin agak sulit. Menurut murid dari Sekte Fu Mo Yuan, Li Fugui kini telah merebut Sekte Beidou dan Gunung Xuanming. Dan dalam satu hari, kami merebut 3 puncak pavilion penekan iblis. Saya rasa semua orang tahu apa arti puncak di pavilion penekan iblis. Setiap puncak dijaga oleh seorang tetua, dan juga ditemani oleh Demon Suppressing, menundukkan pavilion, formasi mendalam dari pavilion. Jangan bicara tentang orang lain, bahkan jika kita semua naik ke Gunung Fangchun, kita mungkin tidak dapat menaklukkan puncak di pavilion Fumo dalam 3 hari. Ting Fang berkata dengan keras, saat ini, jangan mencoba meningkatkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestise Anda sendiri. Coba saya lihat. Alasan mengapa Li Fugui memenangkan ketiga puncak ini hanyalah sebuah kebetulan. Adapun untuk memenangkan Sekte Beidou dan Gunung Xuanming, ini jelas merupakan konspirasi antara Sekte Beidou dan Gunung Xuanming. Para tetua di sekte berdebat tanpa henti. Dia mendengus dingin, matanya dipenuhi amarah, dan berkata dengan keras, jangan menunggu lebih lama lagi. Saya meminta Anda untuk datang ke sini hari ini untuk mendiskusikan apakah akan mengirim seseorang ke pavilion penakluk iblis. Jika kamu ingin pergi, beritahu siapa yang harus pergi. Jika kamu tidak ingin pergi, maka kami akan mengirim murid-murid Sekte Fu Mo Yuan dan segera bersiap untuk pertahanan. Kamu sekarang, begitu Patriark Sancun selesai berbicara, para murid yang hadir terdiam sesaat. Semua orang terdiam selama beberapa detik. Penebang kayu berkata perlahan, leluhur, sekarang semuanya telah mencapai titik ini. Tidak masuk akal jika kita tidak mengirim seseorang untuk pergi. Tetapi jika kita semua di Gunung Fangchun pergi, saya khawatir tidak ada seorang pun yang menjaga gunung itu. Baru saja, Penatua Ting Fang sangat marah. Jika Anda ingin saya melihatnya, mengapa tidak biarkan dia memimpin murid-muridnya ke pavilion penakluk iblis terlebih dahulu? Pertama, dia dapat membantu kita mengetahui situasinya. Kedua, dia juga dapat menghancurkan Li Fugui. Pemikiran penebang kayu sama persis dengan pemikiran leluhur Sancun. Tunggu sampai dia selesai berbicara. Nenek moyang Sancun memandang Ting Fang dan bertanya, Tetua Ting Fang, bagaimana menurutmu? Mata Ting Fang tegas dan dia langsung setuju. Semuanya harus dipatuhi oleh leluhur. Kepada leluhur Sancun bertanya, leluhur, ada sesuatu yang membuatku ragu. Leluhur Sancun bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Ling Niu berkata terus terang, saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa kali ini pavilion penakluk iblis mengundang, bukan, keluarga Fang Chunshan kami. Tampaknya Sekte Sanxing dan Kuil 8 Dewa pasti juga menerima berita tentang pavilion Demon Fu yang meminta bantuan. Saya ingin tahu bagaimana tanggapan kedua keluarga ini. Leluhur Sancun juga menyadari sesuatu. Ya, murid tertua dari Sekte Fu Mo Yuan memang mengatakan bahwa kali ini mereka diundang oleh pavilion Fu Mo tidak hanya dari Gunung Fangchun, tetapi juga dari Sekte Sanxing dan Kuil 8 Dewa. Mereka tiba-tiba mengirim seorang tetua untuk memimpin orang ke sana. Jika Sekte Sanxing dan Kuil 8 Dewa tidak mengirim siapapun untuk mendukung,
jelas akan merugikan mereka jika masalah ini tersebar. Sama, jika mereka mengirim satu orang ke sana, jika Sekte Sanxing dan Kuil Delapan Dewa keluar dengan kekuatan penuh dan tiba di Paviliun Fumo, dan 3 sekte besar bergabung untuk menghancurkan Li Fugui, maka Fang Chunshan tidak lagi menjadi manusia luar dan dalam. Ketika Fang Chunshan menghadapi kesulitan di masa depan, siapa di antara 6 sekte besar yang akan maju untuk menyelamatkannya? Sadarilah masalahnya. Leluhur Sanchun buru-buru bertanya kepada Ling Niu di sebelahnya, "Penatua Ling Niu, menurut pendapat Anda, bagaimana sebaiknya kita menangani masalah ini?" Ling Niu maju selangkah, membungkuk kepada leluhur Sanchun dan berkata, "Leluhur tua, jika tidak berhasil keluar, dia akan meminta muridnya untuk menaiki Yingchun Niu mengunjungi gerbang Sanxing dan Kuil Delapan Dewa untuk mencari tahu apa yang terjadi di kedua rumah ini. Kami akan membuat keputusan setelah kami mengetahui lebih banyak tentang itu." Gunung Fangchun, meski bentuknya sama dengan sapi hijau, tapi seluruh tubuhnya sudah ditutupi baju besi emas. Meski hanya seukuran ibu jari di hari kerja, namun jika sudah waktunya digunakan, ia akan menjadi sebesar unicorn, dan awan keberuntungan berwarna-warni akan tumbuh di bawah kakinya. Pada kecepatan tercepatnya, ia dapat menempuh jarak ratusan ribu mil dalam sehari. Namun berbeda dengan unicorn. Ketika tubuh unicorn bertambah besar, kemampuannya pun meningkat. Namun, meski sapi berukuran 1 inci itu menjadi seukuran truk, ia hanya mampu membawa beban sekitar 1000 kilogram. Jika bebannya terlalu berat, sapi berukuran 1 inci itu hanya bisa berjalan dan tidak bisa terbang. Meskipun demikian, nenek moyang Sanchun masih menganggap hal itu sebagai hatinya. Dia merawatnya dengan baik pada hari kerja dan jarang membiarkan murid atau orang tua menggunakannya. Tapi hari ini, sejak Ling Niu mengusulkannya, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, leluhur Sanchun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, ikut aku ke halaman belakang. Saat aku mengundang Yichun Niu keluar, kamu bisa mengendarainya ke gerbang Sanxing dan Kuil Delapan Dewa. Tetapi Anda harus ingat untuk tidak mengganggunya di jalan. Jika kembali untuk mengeluh kepadaku, aku tidak akan membiarkanmu." Ling Niu mengangguk dengan cepat dan setuju. "Leluhur, jangan khawatir, aku pasti tidak akan menggertaknya." Leluhur Sanchun menghela nafas, dan kemudian memimpin semua orang datang ke halaman di belakang aula utama, dan kemudian berjalan ke pintu kamar tempat dia beristirahat. Dia dengan lembut membuka pintu, lalu membungkuk dan berseru dengan lembut, "Xiao Niu Niu, aku perlu menemuimu jika aku membutuhkan sesuatu." Di depan Ins Niu, Ting Fang mau tidak mau berbalik dan memegangi dahinya. Ling Niu, Pu Tao dan penebang kayu tidak bisa berkata-kata, tetapi mereka tidak bisa berkata banyak. Tidak lama kemudian mereka melihat sekumpulan gadget seukuran ibu jari yang bersinar dengan cahaya keemasan dan melompat-lompat di depan semua orang. Nenek moyang Sanchun terbaring di tanah, mengulurkan jari-jarinya, dan dengan lembut menyentuh sapi di depannya. Kemudian, dia menyeringai dan berkata, "Xiao Niu Niu, kali ini aku ingin kamu membawa Penatua Ling Niu ke gerbang Sanxing dan Kuil Delapan Dewa. Apakah kamu bersedia?" Ling Niu hampir memuntahkan sarapannya. Mereka selalu mendengar bahwa Patriark Sanchun sangat menyayangi hewan peliharaan rohaninya. Tapi lelaki tua itu tidak membiarkan mereka melihat sapi itu. Meski mereka sudah melihatnya sekarang, sangat sulit bagi mereka untuk menerima pemandangan seperti itu. Sambil berpikir seperti ini dalam hatiku, Ling Niu dengan cepat melangkah maju dan berkata kepada leluhur Sanchun, "Leluhur, tolong cepat dan minta Yichun Niu untuk membawaku ke Sanxingmen."
Ini sudah larut. Aku akan mencoba kembali dalam waktu 1 jam. Dengan cara ini, kita bisa memberikan penjelasan kepada pavilion penakluk iblis. Kan, leluhur Sancun berdiri perlahan. Dia mengabaikan spirit Niu dan terus berkata kepada Yi Chun Niu, "Yi Chun Niu, tolong jadilah lebih besar. Jadi aku tidak perlu berbaring di tanah untuk berbicara denganmu." Sapi berukuran 1 inci itu mengangguk dan tiba-tiba menjadi seukuran kerbau. Cahaya keemasan di tubuhnya juga sedikit meredup saat ini. Leluhur 3 inci melangkah maju, mendekati sapi 1 inci, mengangkat kepalanya, menyentuh dagu sapi 1 inci dengan kepalanya, lalu melangkah mundur, menatap sapi 1 inci di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Niu-niu kecil, kamu harus mendengarkanku lain kali. Bawa Penatua Ling Niu ke San Xingmen. Ingat, kamu harus baik-baik saja setelah pergi ke sana. Dengarkan Penatua Ling Niu dan jangan marah. Ketika kamu kembali, aku akan memberimu ramuan terbaik." Penatua Ling Niu meringis, memikirkan dirinya sendiri tentang orang ini. Apa jenis pesawat yang kamu lakukan? Bukankah itu hanya hewan peliharaan spiritual? Adapun bersikap begitu rendah hati di depannya. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, melihat Ling Niu tidak bisa berkata banyak, dia hanya bisa menghela nafas pelan, lalu mendesak lagi, "Leluhur, sebaiknya kamu segera membuat pengaturan." Leluhur Sancun berbalik dan melihat ke arah Ling Niu di depannya. Niu berkata dengan marah, "Apa yang kamu desak? Lagi pula, Li Fugui masih di pavilion Fumao dan belum datang ke Gunung Fangchun kami. Mundur selangkah, bahkan jika dia datang untuk membunuhku, menurutku dengan kekuatan kita di Fangchunshan, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa kita bukan tandingan Li Fugui?" Ling Niu diam saja. "Menurutku, kamu bisa nongkrong saja di sini." Dilihat dari kecepatan Li Fugui kali ini, meski butuh 1 atau 2 hari untuk mencapai Gunung Fangchun, diperkirakan perang akan meluas di sini hanya dalam beberapa hari. Jika saya benar-benar menunggu sampai Li Fugui datang, saya khawatir Anda bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Setelah leluhur setinggi 3 inci itu selesai menegurnya, dia berbalik dan sekali lagi mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai kepala sapi berukuran 1 inci itu. Setelah menyentuh wajah sapi berukuran 1 inci itu dengan tatapan membelai, dia melanjutkan, "Xiao Niu Niu, tiba-tiba teringat barusan, kamu pergi dan belum lagi perjalanan ke San Xingmen, tetapi juga ke Kuil 8 Dewa. Pokoknya, kamu bisa pergi kemanapun Penatua Ling Niu menyuruhmu pergi. Meskipun aku tidak bisa melepaskanmu, tapi sekarang kami menemui beberapa masalah di Gunung Fangchun, dan kami harus menyelesaikannya dengan cepat. Kami harus membiarkanmu maju sebagai upaya terakhir." Nenek moyang Sancun masih berada di depan Yi Chun Niu, jadi dia hanya berbalik dan berjalan ke samping. Akibatnya, saya tidak mengambil beberapa langkah. Leluhur Sancun berteriak kepada Ling Niu, "Mau kemana? Saya sudah bernegosiasi dengan Xiao Niu Niu. Cepat datang dan segera pergi ke San Xingmen bersama Xiao Niu Niu." Ling Niu hanya bisa berdiri diam, mendatangi Ying Chun Niu lagi, dan kemudian mengendarai Ying Chun Niu menuju San Xingmen. Mari kita bicara tentang gerbang Sanxing dan Kuil 8 Dewa. Saat ini, saya juga menerima kabar dari pavilion penekan setan yang meminta bantuan. Sama seperti Gunung Fangchun, Patriark dinasti Sanxing dan Meng Tianzhen juga sangat tertekan dengan penyelamatan ini. Meskipun mereka tahu bahwa saat ini, mereka harus lebih bersatu. Tapi inilah masalahnya, tanpa komunikasi saat ini, mereka tidak tahu apa yang dipikirkan sekte lain. Setelah mengusir para murid yang dikirim oleh Fu Mo Yuan Sekte untuk meminta bantuan,
Patriark Sanxing dari Sekte Sanxing datang untuk menemui banyak tetua di sekte tersebut. Awalnya ada 5 tetua, tetapi sekarang hanya tersisa 4. Penatua Huo King telah terbunuh dalam pertempuran sebelumnya. Adapun tanahnya jernih. Sejak kembali, setiap kali Li Fugui disebutkan, mereka mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Sanxing yang dapat mengalahkannya. Berdasarkan hal ini, nenek moyang Sanxing juga secara bertahap kehilangan dukungan terhadap Tu King. Jin King, Mu King dan Sui King tertinggal. Meski kekuatan mereka sudah mencapai tahap akhir jindan, mereka masih membutuhkan waktu yang lama untuk berlatih sebelum ingin mencapai level Nasgen Soul. Keempat tetua datang ke aula utama untuk waktu yang lama. Tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan solusi. Tepat saat nenek moyang Sanxing tidak berdaya. Tanpa diduga, ada murid di luar pintu yang buru-buru masuk dan berlutut untuk melaporkan, leluhur, Fang Chunsan telah mengirim seseorang. Setelah mendengar ini, mata Patriark Sanxing berbinar. Dia berdiri dengan cepat, melambai kepada murid yang sedang berlutut untuk berbicara dan berkata, "Lalu apa yang masih kamu lakukan? Undang pihak lain secepatnya." Murid itu berbalik dan keluar. Penatua Jin King buru-buru melangkah maju. "Yang mulia, mengapa Fang Chunshan mengirim orang ke gerbang Sanxing saya sekarang?" Patriark Sanxing tersenyum dan berkata, "Sepertinya kali ini pavilion pengasap setan mengundang lebih dari sekadar keluarga saya. Hanya sekarang aku masih berpikir jika memungkinkan, aku akan mengirim seseorang ke Gunung Fangchun untuk menanyakan situasinya." Haha, sepertinya tidak perlu bertanya sama sekali. Karena pihak lain sudah tiba di depan pintu kita. Kita bisa bertanya kepada mereka bagaimana rencana mereka menangani masalah ini, dan kemudian kita bisa membuat rencana untuk menangani masalah ini dengan mereka. Sui King bergumam saat ini, "Yang mulia, mohon saya pikir akan lebih baik bagi kami untuk bergabung dengan Sekte Beidou dan Gunung Xuanming dan berlindung dengan Guru Li lebih awal. Anda juga tahu bahwa setelah kembali dari desa Xiaoxi, kami mencoba menanam ramuan di gunung. Tetapi sejauh ini, kami belum berhasil. Sebaliknya, kami telah menyia-nyiakan banyak ramuan untuk memurnikan apa yang disebut cairan spiritual. Sebaliknya, jika kami bisa tunduk kepada Guru Li, setidaknya dalam hal ramuan, kami tidak perlu meminta bantuan di masa depan." Patriark Sanxing memarahi dengan marah. "Lihat potensi Anda. Sekte Sanxing saya adalah salah satu dari 6 sekte utama. Bagaimana saya bisa menundukkan kepala dan mengakui kesalahan saya kepada penduduk desa pegunungan? Berhenti bicara omong kosong, masalah ini sudah selesai sekarang." Nenek bodoh. Kali ini, jika tidak berhasil, saya secara pribadi akan memimpin semua orang ke pavilion Fumo untuk membantu Fumo Yuanzong dan membunuh Li Fugui. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Patriark Sanxing berdiri dan berjalan perlahan ke pintu. Begitu dia berdiri diam, Ling Niu dengan cepat melangkah maju dan berjalan ke posisi 3-5 meter dari Patriark Sanxing. Dia segera berlutut, mengangkat kepalanya dan berkata dengan hormat kepada Patriark Sanxing, "Salam kepada Patriark Sanxing." Patriark Sanxing, nenek moyang dinasti Qing tersenyum berkata, "Penatua Ling Niu tidak perlu bersikap sopan di depan saya. Katakan padaku, mengapa Anda datang ke Sekte Sanxing saya kali ini?" Ling Niu tahu bahwa masalahnya sudah seperti ini, dan dia tidak diperlukan untuk terus bersembunyi di depan leluhur Sanxing. Di depan satu sama lain, dia kemudian menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah mengatakan itu, Ling Niu berkata terus terang kepada Patriark Sanxing, "Leluhur, saya melihat beberapa tetua dari Sekte Sanxing ada di sini hari ini.
Saya ingin tahu bagaimana rencana Anda untuk menangani masalah ini. Patriark Sanxing merenung. Sebenarnya, kami belum memikirkannya itu juga. Ada cara yang baik untuk menghadapinya. Tapi sekarang Penatua Ling Niu ada di sini. Saya bertanya-tanya bagaimana Yang Mulia akan memerintah. Ling Niu tidak berani menyembunyikannya. Jadi dia menceritakan keputusan yang dibuat oleh Patriark Sanjun. Pikiran Patriark Sanxing berubah. Karena Patriark Sanjun berencana mengirim seorang tetua untuk memimpin orang-orang menanyakan situasi. Jika dia secara langsung memimpin semua murid sekte Sanxing ke sana, bukankah itu akan menurunkan status mereka di antara 6 sekte besar? Dengan pemikiran ini, Patriark dinasti Sanxing berkata sambil tersenyum, "Saudara Sanjun dan saya memiliki pemikiran yang sama. Tetapi menurut saya mengirim orang ke sana tampaknya terlalu lemah untuk satu keluarga, dan itu mungkin membuat Li Fugui merasa bahwa 6 sekte utama kita adalah berselisih. Jadi menurutku, jika memungkinkan, Anda dapat pergi ke kuil 8 dewa lagi dan memberitahu Meng Tianren keputusan yang telah dibuat oleh saudara Sanjun dan saya, dan melihat apakah dia juga bersedia mengirim para tetua untuk pergi bersama." Bersambung.